Bang, gimana nih Bang ya kan menurut Abang nih sebagai pakar hukum sendiri nih Bang, melihat kasusnya Agus dan juga Novi Bang yang belum ada titik temu nih Bang, karena kan kemarin sudah mediasi pertama dan ini akan diadakan mediasi kedua lagi nih Bang, dan tidak ada titik temu nih Bang karena mediasi pertamanya gagal. Seperti apa Bang melihatnya? Oke, selamat sore menjelang malam. Saya Dr. Firman Chandra, saya advokat dan pengajar di Majelis Ilmu Hukum. Jadi sebenarnya mediasi itu harusnya adalah keinginan para pihak, keinginan tanpa ada paksaan dan tekanan. Itu yang paling penting sebenarnya. Karena apa? Karena idealnya definisi mediasi adalah pertemuan tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak lain. Jadi pertemuan itu adalah seperti layaknya silaturahmi antara pihak A dan pihak B. Itu sebenarnya esensi dari sebuah mediasi di situ sebenarnya. Namun kalau memang ternyata ada hal yang dispute lagi, berarti para pihak tidak memahami esensi dari sebuah mediasi. Mediasi memang bukan upaya hukum. Mediasi adalah upaya sosial kemasyarakatan antara pihak A dan pihak B. Dengan begitu, maka solusi yang dilakukan tidak perlu melibatkan upaya hukum, baik di kepolisian, ataupun di kejaksaan, ataupun di pengadilan. Itu esensi mediasi. Bila dispute, ya mungkin harus disampaikan lagi. Apa sih gitu loh keinginan Anda? Pasti kan nanti pihak A inginnya apa, pihak B inginnya apa. Nah dari sana nanti baru dipertemukan. Kalau memang idealnya sebenarnya, kan mereka masing-masing sudah menggunakan yang namanya kuasa hukum. Sebenarnya kuasa hukum pun bisa dicabut juga gitu. Artinya apa? Kalau memang dicari solusi yang terbaik, upayakan jangan menggunakan hukum sebenarnya. Upayakan gunakan sosial kemasyarakatan saja, itu yang paling penting, bukan harus izin A, izin B gitu. Karena memang kalau sudah memberikan surat kuasa berarti semua kuasanya adalah di pihak kuasa hukum gitu loh. Nah ini ada manfaatnya enggak? Karena ini kan bukan masalah hukum sebenarnya, ini masalah sosial kemasyarakatan. Jadi lebih baik memang Mas Agus dengan Mbak Novi hilangkan pride-nya dulu nih, hilangkan harga dirinya dulu gitu. Goal kalian apa sih? Goalnya adalah menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat, tanpa ada drama-drama lagi gitu. Jadi selesaikan saja, karena memang awalnya kan goalnya adalah membuat Mas Agus sehat kembali kan. Tinggal apakah bisa sehat kembali 100%. Berarti kan harus ada second opinion dari dokter. Nah, dokter mengatakan apa di situ? Kalau dokter mengatakan masih bisa disembuhkan, alhamdulillah gitu. Berarti biaya yang sudah diterima oleh yayasan, ya mungkin akan digunakan untuk itu. Tinggal nanti hanya mekanisme, apakah sistemnya reimburse. Reimburse itu artinya dilakukan upaya kesehatan ke dokter, kemudian kwitansinya dari rumah sakit atau dokter tersebut serahkan ke Manovi. Kan idealnya begitu kalau memang perhitungannya sampai detail gitu. Jadi Mas Agus ke dokter saja, kemudian dari sana kan pasti ada kwitansi pengobatan. Dokter atau rumah sakit biasa mengeluarkan. Nanti kwitansi tersebut tinggal serahkan saja ke Manovi atau yayasan. Kalau memang begitu jalan, ya kenapa nggak dilakukan gitu? Karena apa? Mas Agus ingat, Mas Agus fungsi donasi itu untuk kesehatan, untuk menyembuhkan matanya. Semoga matanya masih bisa disembuhkan dan lain-lain gitu. Makanya harus ada second opinion juga dari dokter lain. Kalau memang ada satu dokter yang bisa, oh masih bisa nih disembuhkan, jalankan gitu. Tapi harus ada 1 atau 2, 3 dokter gitu. Sehingga apa? Upaya dari donatur itu pun betul-betul ikhlas nantinya. Karena donatur bagaimanapun ini lewat rekening yayasan. Kalau menurut saya solusinya itu. Jadi berobat saja kalau memang ternyata harus reimburse, tinggal kwitansinya saja dikasih ke Manovi. Akhirnya kan tetap terbayar itu biaya pengobatannya gitu. Mungkin dari pihak Manovi pengennya itu, jalani saja kalau menurut saya. Jadi jangan dipikirkan misalnya wah nanti
uang ada di Manovi, enggak, mungkin Manovi pun atas pembicaraan dengan donatur. Oke, diberikan asal ada bukti misal pengobatan ya. Nah, itu dilakukan saja. Berarti uang ini sepenuhnya milik Agus ya Bang ya? Mau dipergunakan untuk apapun itu haknya Agus, itu benar atau enggak sih Bang penggunaannya? Secara definisi donasi memang begitu. Donasi itu kan sumbangan sukarela tanpa ada paksaan. Sebenarnya itu konteksnya. Tinggal ini kan sudah mulai dramanya banyak nih. Mungkin cari jalan tengahnya. Intinya Mas Agus berobat saja, kemudian uang itu kwitansinya tinggal serahkan ke Manovi untuk dibayar. Sistem reimbursement. Kalau memang ternyata Manovi masih menginginkannya itu. Karena kalau misalnya ini kan balik lagi ke masalah trust fully nih. Manovi donatur mungkin masih belum ada kepercayaan di situ kepada pihak penerima. Akhirnya uang ditahan, tapi jangan khawatir Mas Agus, uang itu sebenarnya milik Mas Agus. Tinggal peruntukannya saja. Peruntukannya kalau memang tepat untuk pengobatan, pasti uang tersebut akan diberikan. Makanya solusi jalan keluarnya berobat aja terus-menerus sampai ada titik terakhir dari dokter apa nih solusinya. Tinggal kwitansi tersebut rembes ke Manovi. Manovi baru keluar uangnya. Itu lebih tepat peruntukannya akhirnya daripada kita menceritakan wah ini bagaimana. Lebih baik berobat saja. Goal Mas Agus adalah berobat untuk kesembuhan matanya. Tinggal kalau ini rembes ke Manovi gitu. Berarti jika di kemudian hari gitu Bang ada yang melaporkan tentang Agus uangnya tidak dipergunakan untuk sebagai mestinya yang tadi Abang bilang untuk berobat, itu sah-sah aja nggak sih Bang? Sah-sah aja, artinya kan berarti donatur juga puas gitu, bahwa memang dari awal memberikan uang itu untuk pengobatan Mas Agus dan tepat kan, karena kan ada laporannya, termasuk kwitansinya kan dari dokter atau dari rumah sakit gitu. Berarti saat ini Bang kedua belah pihak harus legowo ya Bang ya? Dua-duanya lebih ikhlas, lebih legowo, dan lebih mengerti bahwa permasalahan yang masa lalu itu lupakan saja. Ini sekarang kembali lagi ke goal awal bahwa Mas Agus harus sembuh lewat donasi tersebut.